memiliki sikap cinta tanah air terhadap bangsanya, dan itu diterapkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimanakah sikap kita ketika di luar negeri, ketika sedang berhadapan dengan orang lain yang menjelek-jelekan bangsa lain? Bagi seorang ASN, kita harus menanamkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang ada kepada dalam diri kita. Sebagai contoh, ASN ini sedang mendapatkan kuliah beasiswa di luar negeri, di Australia lebih tepatnya. Bagaimanakah perjalanan ASN ini menghadapi teman-teman yang berbeda negara dan berbeda bangsa? Mari kita simak sketsanya. Good morning, class. How are you today? Morning, sir. Selamat pagi, Pak. Untuk mengawali hari ini, saya mau tanya kalian para anak muda, apa pendapat kalian tentang COVID yang terjadi saat ini? Saya semenjak ada COVID, saya jadi susah keluar, Pak. Keluar harus pakai masker dan juga harus sedia disinfektan tiap hari, semprot sana, semprot sini. Masa saya mau ke pantai harus pakai masker? Saya kan tidak suka, Pak. Semua ini gara-gara Nica. Saya tidak suka ke negara Nica. Sangat menyebalkan. Seharusnya Nica tidak pernah ada di dunia ini. Nyebelin banget sih. Kalau bisa semuanya mati aja. Apa sih ini gara-gara Nica? Semua ekonomi jadi hancur. Kita sekolah harus tatap maya seperti ini. Sekali saya. Menarik. Kalau menurut you bagaimana? Ya, you yang duduk di sana tuh. Tidak seperti itu, Pak. Karena yang sebenarnya tidak seperti yang dikatakan oleh Kathy. Sebenarnya pandemi ini menjadi tantangan untuk kita terus semakin maju, untuk terus memotivasi kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik ke depannya. Dan juga ini bukan salah negara Nazi, karena hal ini tidak kita duga sama sekali. Jadi pandemi yang sekarang terjadi sama sekali bukan salah mereka. Sekian dan terima kasih, Pak. Ya kan, Pak, Bapak ngerasakan semenjak ada COVID ini susah kemana-mana, mau keluar negeri nggak bisa, saya nggak bisa liburan nih, Pak, gara-gara si Naci. Bapak rasain aja sendiri kayak gimana. Sebel banget, apalagi sih ini nih, malah setuju aja lagi, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Wah, apaan sih? Kathy, kamu jangan seperti itu. Untuk sekarang, percuma kita saling menyalahkan satu sama lain. Seharusnya di situasi yang seperti ini, kita harus saling mendukung agar kita bisa sama-sama keluar dari situasi yang buruk saat ini. Lagi pula di situasi yang seperti ini, kita bisa lebih produktif lagi di rumah kita masing-masing. Kita tidak perlu lagi keluar untuk beraktivitas seperti biasa. Kita tidak perlu lagi membuang waktu untuk aktivitas yang tidak terlalu diperlukan. Oke, kids, sudah. Jangan bertengkar. Kalau sebaiknya pandemi seperti ini kita ambil positifnya saja. Kita jadi lebih hemat di rumah, kita bisa main PS harian, kita bisa belajar virtual seperti ini. It's okay. Oke. Indikator bela negara yang kedua adalah senantiasa memajukan negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi tentang penyuluhan pajak bagi orang pribadi dan badan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait penyuluhan materi hari ini? Silakan. Anyone, anything, anything? Saya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saya di UMKM nih, Pak. Cuman saya nih nggak tahu apa itu pencatatan. Sebenarnya pencatatan itu apa, Pak? Terus caranya gimana? Karena saya cuma beli barang-barang doang, tapi saya nggak tahu gimana masukinnya. Terus, Pak, kewajiban saya sebagai PPH UMKM itu apa aja ya, Pak? Soalnya saya bingung, teman-teman saya itu pada bayar pajak, tapi saya nggak tahu itu pajak apa, Pak. Terus, Pak, apa aja sih, Pak, kewajiban yang saya harus lakukan pertama kali? Apakah saya harus punya surat tertentu atau bagaimana, Pak? Kalau dilihat-lihat ini Ibu Kathy ya, itu sangat komprehensif sekali ya pertanyaannya dan susah juga. Oke, jadi yang pertama, Ibu ini sebagai pelaku usaha UMKM
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Pak, saya mau bertanya. Tadi kan yang ibu itu kewajiban perpajakannya 0,5%. Sedangkan kalau untuk BP Badan itu gimana ya Pak? Saya dari CP Indah Bersama yang bekerja di bidang konstruksi bangunan Pak. Sekian dan terima kasih pertanyaan saya. Baik, untuk badan itu jadi kewajiban perpajakannya kurang lebih sama, bayar dan lapor, cuman perbedaannya dari tarif. Kalau UMKM kan tadi 0,5% dari bruto, cuman kalau untuk CV Bapak ini yang kebetulan bekerja di bidang konstruksi itu memiliki kewajiban biasanya itu bentuknya final. Jadi kan nanti ada rekanan dengan dinas, nah itu nanti dihitung oleh dinas, kemudian bikin billingnya di sini dan penyetorannya berdasarkan rekanannya dan dibayarkan di bank sesuai seperti yang UMKM. Kemudian untuk kewajiban laporan itu Bapak juga bisa datang ke sini, tapi jangka waktunya lebih lama 1 bulan, yaitu sampai akhir April. Cuman dendanya juga lebih tinggi, yaitu Rp1.000.000 jika telat lapor tahun. Gitu. Jadi dimohon untuk tidak telat lapor. Latar belakang negara yang ketiga adalah mencintai produk dalam negeri. Seperti yang kita tahu, pidato Bapak Jokowi bersama dengan Kementerian Perdagangan pernah mengatakan, dengan penduduk 210 juta jiwa, sudah seharusnya kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena 210 juta jiwa itu bukan pangsa pasar yang besar, melainkan salah satu potensi yang bisa diambil dari bangsa kita sendiri, yang akan menumbuhkan ekonomi ke depannya. Dan juga akan pangsa pasar ini akan menumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita juga, sehingga ekonomi kita di mata dunia akan meningkat. Namun sayangnya adanya era globalisasi. Era globalisasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan barang dari dalam dan luar negeri, sehingga memperluas jaringan pasang. Sayangnya hal ini era globalisasi menambah saingan kita dari luar negeri. Contohnya, salah satu barang yang cukup terkenal pada saat ini yaitu tampah. Tampah yang kita biasa gunakan untuk mengayak beras yang hanya seharga 100-200 ribu saja atau bisa lebih murah, di luar negeri itu dijual seharga 4.200.000. Nah, tampah ini bukan digunakan sebagai pengayak beras, namun digunakan sebagai hiasan di dinding. Nah, potensi ini merupakan potensi yang menjanjikan bagi bangsa Indonesia karena potensi ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sebuah masalah yang itu masalah-masalah seperti kemiskinan karena akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa menggunakan produk dalam negeri ya. Terima kasih.